Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Asik juga melihat orang-orang menggunakan baju pink, juga para laki-laki pakai baju pink. Ih, centil lu. Ngomong centil lu, saya juga pakai baju pink. Tapi baju pink itu bukan lambang centil, dalam liturgi Katolik ini lambang sukacita. Ketika semuanya ungu, ada warna cerah, pinky-pinky, inilah lambang sukacita, seperti yang dikumandangkan sejak awal misa tadi. Dalam antifon pembuka sudah diucapkan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Itu 3 kali loh, nyanyiannya juga tentang bersukacita. Antifonnya diucapkan oleh Amang Pastor tadi juga bersukacita. Bacaan kedua dari surat Filipi juga bicara mengenai itu. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus memberi penekanan sampai dikatakan sekali lagi kukatakan kepadamu. Maksudnya adalah, hei perhatikan loh, betul-betul bersukacita loh. Jangan sedih-sedih, yang punya utang lupakan dulu utangnya, kira-kira barangkali begitu ya, supaya ada sukacita hari ini. Kenapa saya katakan yang punya utang lupakan dulu utangnya? Di bagian hampir terakhir dari firman yang kedua surat Filipi, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu yang membuat kita bersukacita. Barangkali kalau pakai akal sehat, aduh ini utang sudah sekian banyak, maaf loh saya tidak menyindir siapapun tentang utang loh ya, ini cuma ngawur aja, karena biasanya kalau keluarga itu yang paling berat tuh kalau utang gitu loh ya kan ya. Kalau yang lain-lain tuh ya enggak terlalu berat lah. Mohon maaf tidak nyindir siapapun, tapi maksud memberi contoh gitu loh. Kalau dalam hitungan manusia mungkin berat sekali, tetapi Tuhan katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memberi kita damai sejahtera sehingga ada sukacita. Sebab apa? Pertolongan Tuhan itu sering melampaui segala akal, hitung-hitungan manusia. Contoh kalau orang hidupnya sebagai pegawai ini, pegawai itu, anaknya 5, tiba-tiba setelah sekian puluh tahun anaknya sarjana semua. Itu contoh aja. Kalau dihitung pakai matematika rumus manusia, pakai akal manusia, buntung itu, duitnya nggak cukup, tapi kok semua 5 sarjana, sebab damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memberi kita sukacita. Saya kira dalam hidup saudara-saudari, dalam perjalanan hidup entah yang masih pendek entah yang panjang, pengalaman-pengalaman seperti itu juga ada warnanya dalam hidupmu. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memang benar Tuhan berikan kepada kita. Semoga itu juga menjadi pengalaman banyak umat di sini, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Itu sumber sukacita. Yang nomor 2, sukacita kenapa diberi tekanan? Itu kalimat selanjutnya dalam firman kedua yang nanti ditegaskan dalam firman ketiga, yaitu kitab Injil memberitahu kita. Kenapa sih dan apa alasannya bersukacita? Di dalam surat Filipi tadi yang kita dengar, kalimat selanjutnya berbunyi apa? Ingat ya? Oke, ingat. Saya ingatkan yang tidak ingat ya. Biasanya memang ingat, tapi saya ingatkan lagi ya. Yaitu apa? Hendaklah kebaikan hatimu dilihat orang. Jadi bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Lalu kalimat selanjutnya berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu dilihat orang. Dilihat orang itu maksudnya apa? Kebaikan hatimu dirasakan orang, dialami orang. Itulah yang menjadi alasan setiap manusia yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan bersukacita. Ketika kebaikan hatimu benar-benar dirasakan oleh orang lain. Sekarang hanya untuk mengenang-enang saja begini, gampangnya begini, mikirnya gampangnya begini. Kalau kamu habis berbuat baik, terus orang tertolong, terus orang yang tertolong itu merasa gembira, hidupnya menjadi cerah. Kamu meskipun tidak mendapat balasan apapun, senang enggak hatinya?
nolong orang, orangnya bisa keluar dari penderitaan, orangnya bisa keluar dari apa yang sulit, hati ini senang apa enggak? Itu maksudnya bersukacita dalam iman tuh seperti itu. Hendaklah kebaikan hatimu dilihat orang tuh maksudnya gitu. Dirasakan orang. Sebab sebenarnya memang Tuhan tuh membuat kita gitu. Jadi sukacita itu muncul ketika kebaikan hati kita ini mengalir. Terus kemudian lihat, oh orangnya tertolong. Oh sekarang orangnya sukses. Oh yang kemarin terlilit utang sudah saya bantu, sekarang menjadi sukses. Lalu hati kita menjadi sukacita. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan. Sukacita dalam iman ketika kebaikan hatimu mengalir, dilihat, dialami orang. Ini kan penegasannya ada di kitab Injil tadi itu. Ingat yang di kitab Injil, pasti ingat. Kalau umat Purwakarta itu biasanya ingat firman kok iya. Yang lupa saya ingatkan. Di dalam kitab Injil tadi ada banyak orang datang kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Lalu bertanya, kami harus buat apa? Pemungut cukai juga tanya, kami harus buat apa? Lalu kemudian ada prajurit atau tentara, kami harus buat apa? Diberi petunjuk-petunjuk begini. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis tadi semuanya perbuatan nyata. Kamu mesti begini, 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 begini. Prajurit, jangan suka meres, cukupkan dengan gajimu, misalnya begitu. Pemungut cukai, jangan nagih lebih dari yang tentukan dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua perbuatan-perbuatan nyata supaya kebaikan hati dilihat orang. Jadi pertobatan itu mesti muncul dalam kerangka kebaikan hati dirasakan orang. Itulah kenapa saudara-saudari, setiap kali akhir misa bunyinya apa? Imam mengucapkan apa? Kalimat terakhir yang diucapkan imam dalam misa apa? Kalimat terakhir yang diucapkan imam dalam misa apa? Ite misa es. Itu kalimat terakhir dalam misa yang diucapkan imam. Ite misa es. Dari kata ite misa es itu kemudian muncul kata misa. Jadi perayaan ini disebut misa karena dari kata terakhir yang muncul ite misa es. Misa itu misi, misi itu utusan. Jadi ite misa es, kamu diutus. Diutus untuk apa? Melaksanakan yang didengar dalam perayaan ini. Sehingga ibadat ritual dilanjutkan dalam ibadat sosial. Berarti apa? Kalau kamu keluar dari misa itu belum selesai ibadatnya sebenarnya. Karena ibadatnya masih baru berupa ibadat ritual, kemudian diutus menjalankan supaya hendaknya kebaikan hatimu dilihat orang. Nah, kebaikan hatimu dilihat orang itu mulai dari sini, mulai dari tempat parkir, mulai dari depan, sampai seminggu ke depan sehingga kembali bagikan roda. Jadi roda iman itu berputar. Ibadat ritual, muter ibadat sosial di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah tempat pekerjaan. Lalu itulah sumber sukacita. Contoh kecil, ibu-ibu cerewetnya minta ampun. Bapak-bapak ini kan pusing, telinganya merah tiap kali dengar cerewetnya. Tapi bapak-bapak ini ada yang seminggu ini kemarin berhasil menerima dengan sabar. Sabar, nggak apa-apa ma. Lalu dia hari Minggu datang kepada Tuhan, aku seminggu kemarin sudah sabar, istriku mulutnya 7, tapi aku nggak membalas. Ini aku sukacita datang kepada Tuhan. Ini contoh. Mohon maaf loh ibu-ibu, ini nggak nyindir siapapun, cuma contoh. Contohnya pun di luar Purwakarta. Kalau di Purwakarta nggak ada seperti itu, nggak ada. Saya yakin nggak ada kalau di Purwakarta. Ya paling kalau di Cimaung ada gitu ya. Nah, barangkali kan gitu ya. Atau contohnya bapak-bapak itu kan sukanya menang sendiri ya Bu ya. Wow. Apa-apa menang, iya katanya. Wow. Ini kayaknya sakit hati nih ya. Oh, ya semangat banget ya. Lalu istri-istri itu kadang-kadang ditindas oleh suaminya, tapi bisa sabar juga seminggu. Wah, lalu datang hari Minggu, mengingat dari pengalaman seminggu kemarin, Tuhan, suamiku tuh nyebil minta ampun, tapi aku bisa menghadapinya dengan sabar. Dan ini berarti kebaikan hatiku dilihat orang.
hari ini ku persembahkan. Itu contoh aja, tidak nyindir siapapun, contoh ngawur. Sekali lagi, tidak ada di Purwakarta, mungkin ada di Ciganea. Ya. Jadi itu alasan bersukacita, ada dua ya. Satu, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sering Tuhan itu punya hitungan sendiri yang di luar hitungan kita. Nomor dua, sukacita karena kebaikan hatimu dilihat orang. Bahasa gampangnya, kalau kamu nolong orang itu hatinya seneng, gitu. Nah itulah inti firman hari ini, bersukacitalah. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Shalom alaikum.